Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai setting produk strategi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sadina Putri Musafirah dengan NRP 091 dan juga rekan saya. Saya Revika Putri Artia dengan NRP 088. Saya Anantasa Putri Setiawan dengan NRP 065. Saya Anissa Putra Madani dengan RT 067. Dan saya Andika Nugraha, NRP 066. Baik, untuk slide selanjutnya, slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rifika Putri Artia. Dipersilakan. Baik, jadi apa sih definisi dari strategi produk gitu. Jadi di sini itu pengertiannya sendiri, definisinya sendiri itu apa. Jadi strategi produk itu untuk perencanaan dan pengelolaan produk dan ditujukan untuk mencapai dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Bisa di next? Lalu, apa saja sih level produk begitu? Jadi, level produk sendiri itu ada beberapa poin yang semisal di sini ada poin pertama yaitu core benefit. Jadi, benefit apa, manfaat apa yang dicari oleh pelanggan. Misalnya, untuk memenuhi sebuah perusahaan misalnya ya, untuk membuat pensil. Jadi pensil kan tujuannya untuk menulis begitu. Jadi kalau misalnya pensil itu tidak bisa digunakan untuk menulis, berarti pensil tersebut adalah gagal menjadi pensil begitu. Lalu basic product, yang mana produk dasar yang ditawarkan. Ada expect produk, yang mana atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan oleh pelanggan, yang mana ekspektasi pelanggan tersebut seperti apa. Lalu ada yang keempat, poin yang keempat, augmented product, yang mana di sini tuh kira-kira produk tersebut itu bakal dikembangkan seperti apa begitu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya produk tambahan yang melebihi harapan pelanggan. Yang terakhir adalah potensial produk, seperti inovasi atau transformasi dari produk sendiri itu di masa depan akan digunakan seperti apa begitu kan. Kalau sekarang kan bisa kan ada kayak misalnya pensil tadi ya, itu dikembangkan misalnya ada pensil magnet dan lain sebagainya gitu. Bisa di next. Baik, untuk slide selanjutnya adalah klasifikasi produk, di mana klasifikasi produk ini sendiri ada tiga. Yang pertama adalah produk konsumen, yang kedua produk industri, dan juga yang terakhir adalah produk spesial atau specialty goods. Yang pertama adalah produk konsumen, di mana produk ini atau barang ini dikhususkan untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang kedua adalah produk industri. Di sini produk yang digunakan untuk keperluan produksi, misalnya mesin, bahan baku, dan juga fasilitas-fasilitas penunjang produksi di sebuah industri. Yang ketiga adalah produk spesial atau specialty goods, yakni produk di mana produk ini dinilai unik yang dicari khusus oleh konsumen, misalnya jam tangan mewah dan juga barang-barang branded. Seperti itu. Di slide selanjutnya adalah diferensiasi produk. Ada tiga item atau fitur di sini, yakni diferensiasi fitur, diferensiasi layanan, dan juga diferensiasi desain. Yang pertama, diferensiasi fitur ini adalah fitur yang memberikan keunggulan unik pada fitur produk. Jadi, sebuah produk itu harus memiliki keunggulan yang unik agar bisa mendapatkan customer yang relevan. Di poin kedua, ada diferensiasi layanan yang menawarkan layanan berbeda yang meningkatkan pengalaman pelanggan. Seperti contohnya adanya tempat-tempat layanan, tempat produksi atau jasa di mana berbeda dari tempat lainnya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Yang terakhir adalah diferensiasi desain, di mana desain produk yang menarik dan sesuai tren pasar. Hal ini digunakan untuk menarik perhatian konsumen juga, karena semakin berkembangnya zaman, yang dibutuhkan bukan hanya kualitas suatu produk, tetapi juga
suatu desain yang menarik. Karena itu juga disebut sebagai cara untuk branding atau juga marketing. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu produk mixed price pricing. Yang pertama, produk line pricing menetapkan harga yang berbeda untuk produk dalam satu lini berdasarkan fitur, kualitas, atau manfaatnya. Yang kedua, optional future pricing menetapkan harga dasar untuk produk lalu menambahkan harga tambahan untuk fitur opsional yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, by product pricing menentukan harga untuk produk sampingan by product agar dapat mengurangi biaya utama atau menghasilkan keuntungan. Yang selanjutnya itu product pricing menetapkan harga dalam dua komponen, biaya tetap dan biaya variabel berdasarkan pemakaian. Dan yang terakhir produk bundling pricing menjual beberapa produk sebagai satu paket dengan harga yang lebih murah daripada membeli masing-masing secara terpisah. Next. Selanjutnya adalah penetapan harga. Yang pertama yaitu menentukan tujuan penetapan harga atau pricing objective. Contoh seperti survei, maximum current, profit, maximum market share, maximum market streaming, dan product quality leadership. Yang kedua yaitu menentukan permintaan demand dengan menganalisis kurva permintaan, elastisitas harga atau seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga segmentasi pasar. Tiga, mengestimasi biaya atau estimate cost. Perusahaan menghitung semua biaya yang berkaitan dengan produksi dan distribusi produk, termasuk biaya tetap dan variabel, untuk memastikan harga yang ditetapkan menghasilkan suatu keuntungan. Lanjut. Yang keempat ada menganalisis harga pesaing atau competitor analysis. Perusahaan membandingkan harga dan nilai produk yang ditawarkan oleh pesaing untuk menentukan posisi harga mereka di pasar. Yang kelima, memilih metode penetapan harga atau pricing method. Ada beberapa pendekatan dalam menetapkan harga seperti cost-based pricing atau berbasis biaya, value-based pricing yaitu berdasarkan nilai yang dirasakan pelanggan. Yang ketiga, competition-based pricing berdasarkan harga pesaing. Yang keenam, memilih metode penetapan harga atau pricing method. Setelah semua analisis dilakukan perusahaan, menentukan harga akhir dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti reaksi pelanggan, peraturan pemerintah, dan strategi pemasaran secara keseluruhan. Lanjut. CO branding. Yang pertama ada ingredient CO branding, yaitu kolaborasi di mana satu merek menjadi bagian dari produk utama. Contohnya Intel dan laptop Asus menjadi Intel Inside. Yang kedua ada joint venture CO branding, yaitu dua perusahaan bekerjasama secara langsung menciptakan produk atau layanan baru. Contohnya Nike dan Apple menjadi Nike plus Alpha Fitness Training. Yang ketiga ada complementary branding. Merek yang berbeda digunakan bersama-sama karena saling melengkapi. Contohnya seperti GoPay dan Tokopedia, yaitu integrasi pembayaran digital. Yang keempat ada same company branding.
yaitu dua merek dari perusahaan yang sama digabung dalam satu produk. Contohnya, Nestle mencampurkan KitKat dan Nescafe dalam kampanye promosi. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu packaging and labeling, packaging objektif. Yang pertama, brand identification. Konsumen mengenali produk dan mereknya dengan mudah. Nah, ini yang dimaksud dengan mengenali dengan mudah yaitu seorang brand harus memiliki identitas untuk dapat mudah dikenali oleh pelanggannya. Yang kedua, persuade, mempersuasi, kemasan dirancang agar menarik. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Nala, bahwa kemasan itu harus menarik supaya dapat dilihat konsumen, supaya konsumen juga tertarik dan selalu mengingat produk kita. Yang selanjutnya yaitu protection atau perlindungan, kemasan melindungi produk dari kerusakan. Yang keempat, at consumption, kemasan juga berfungsi untuk mempermudah penggunaan produk. Yang kelima, at home storage, kemasan dibuat praktis. Nah, kemasan itu eh, harus dibuat praktis agar mempermudah konsumen dalam mengkonsumsi produk yang kita berikan kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi atau identify. Label memberikan informasi dasar. Nah, label juga memberikan informasi dasar tentang produk apa yang kita jual kepada mereka. Nah, ini juga akan memberikan uh, suatu pandangan bahwa produk kita ini benar-benar layak untuk dibeli. Yang selanjutnya yaitu grade, memberi kelas atau mutu. Label bisa menunjukkan kualitas atau kelas produk. Yang selanjutnya yaitu describe, label menjelaskan isi produk. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang identify, label memberikan informasi produk. Promote, label digunakan sebagai alat promosi. Nah, label harus dibuat semenarik mungkin agar konsumen juga selalu mengingat produk kita dan selalu kembali membeli apa yang kita jual. Next. Selanjutnya dari penjelasan CEO branding tadi, yang pertama ada keuntungan CEO branding, yaitu meningkatkan citra merek dengan asosiasi dengan merek kuat, bisa memperkuat persepsi merek sendiri. Yang kedua yaitu menjangkau pasar baru. Merek bisa masuk ke segmen pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu berbagi resiko dan biaya. Pengembangan produk dibagi antara dua perusahaan. Yang keempat yaitu menciptakan inovasi produk, yaitu dengan memunculkan produk unik yang tidak bisa dihasilkan satu pihak saja. Selain memiliki keuntungan, CEO branding juga memiliki resiko. Memiliki resiko, yaitu citra merek bisa tercoreng. Jika salah satu merek terkena skandal atau gagal memenuhi ekspektasi, yang kedua yaitu terjadinya ketidakseimbangan nilai merek. Satu merek mungkin lebih kuat dan mengalahkan yang lain. Yang ketiga yaitu kompleksitas manajemen, yaitu koordinasi dan keputusan bersama bisa menjadi tantangan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang elemen utama strategi produk. Nah, strategi produk terdiri dari beberapa elemen utama yaitu visi produk, target pasar, nilai unik yang ditawarkan, fitur utama, dan rencana pengembangan. Semua elemen ini harus saling mendukung agar produk dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan bersaing di pasar. Next. Oke, lalu yang terakhir yaitu cara membuat produk strategi yang efektif. Strategi produk yang efektif ini dibuat dengan memahami kebutuhan konsumen,
menetapkan tujuan yang jelas, menentukan target pasar, merancang nilai unik produk, dan menyusun rencana pengembangan yang terarah. Evaluasi rutin diperlukan agar strategi tetap relevan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mengamati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi